Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang sistem manajemen basis data. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk memaparkan materi. Yang pertama, manajemen sumber daya data. Data adalah sumber daya penting organisasi yang perlu dikelola seperti mengelola aset penting dalam bisnis lainnya. Saat ini, perusahaan tidak dapat bertahan hidup atau berhasil tanpa data yang berkualitas mengenai internal dan lingkungan eksternal mereka. Yang kedua, organisasi data. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit dan membosankan, yang membutuhkan sedikit input dan output. Yang pertama, hierarki data. Yang kedua, spreadsheet sebagai basis data sederhana. Yang ketiga, flat files. Yang keempat, file kunci. Yang kelima, tabel-tabel yang berhubungan. C. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data di organisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data adalah suatu peranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data, di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian file lainnya. Yang pertama, struktur basis data hierarkir. Yang kedua, struktur basis data jaringan. Yang ketiga, struktur basis data relasional. D. Contoh basis data relasional. Basis data akan meningkatkan konsistensi data dan akurasi data. Ini merupakan masalah yang sangat penting. Manajer mengambil keputusan yang sangat penting bagi operasi perusahaan, dan oleh sebab itu mereka membutuhkan data yang akurat dan konsisten dengan data yang lain di dalam basis data. Mengurangi jumlah pengulangan data adalah hal yang baik, tetapi konsistensi dan akurasi data merupakan suatu hal yang vital. Yang pertama, basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Word Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain menyediakan peranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Konsep basis data. Ketika pengguna memikirkan rekod di dalam suatu basis data, mereka secara intuitif akan merasa bahwa urutan rekod yang ditampilkan dalam sebuah laporan merupakan cerminan dari urutan-urutan penyimpanan rekod tersebut di dalam disk komputer. Suatu sistem manajemen basis data dapat menampilkan data ini dalam suatu urutan yang logis dan secara intuisif tepat, meskipun masing-masing rekod dari basis data tersebut. E. Membuat basis data. Konsepnya, proses pembuatan sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama, yaitu menentukan data yang Anda butuhkan, menguraikan data tersebut, memasukkan data ke dalam basis data. Yang berikut, menggunakan basis data. Kita biasanya berinteraksi dengan sebuah basis data dari sebuah komputer pribadi, meskipun data tersebut berada di tempat lain dalam jaringan. Formulir, laporan, dan query adalah metode-metode umum yang dipergunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data, yaitu laporan data formulir, query, bahasa query terstruktur, dan pemrosesan basis data lanjutan. Yang berikut, personil basis data. Terdapat beberapa personil penting yang berkaitan dengan basis data: administrator, bisnis data, pemilik tanggung jawab, teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data, yaitu administrator basis data, program basis data, dan pengguna akhir. Yang berikut, menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan perangkat lunak yang dapat melakukan utilisasi dan mengolah koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS juga dirancang untuk melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Yang pertama, kelebihan dari DBMS antara lain adalah: yang pertama, kepraktisan DBMS menyediakan media penyimpanan permanen yang berukuran kecil, umum, banyak penyimpanan data jika dibandingkan dengan menggunakan kertas. Yang kedua, kecepatan. Komputer dapat mencari dan menampilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Yang ketiga, mengambil data secara cepat, praktis. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. Yang kelima, mengurangi kejemuan. Pekerjaan yang berulang-ulang dapat menimbulkan kebosanan bagi manusia, sedangkan mesin tidak merasakannya. Yang berikut, update to date. Informasi yang tersedia selalu berubah dan akurat setiap. Yang berikut, memudahkan pengguna dalam mengalih informasi dari kumpulan data. Yang berikut, mengurangi duplikasi data atau data redundancy. Yang berikut, meningkatkan keamanan data. Yang berikut, memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data. Yang berikut, meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data. Yang kedua, kelemahan DBMS antara lain: yang pertama, biaya kebutuhan untuk mendapatkan perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat cukup mahal, termasuk biaya pemeliharaan data dan sumber daya manusia yang mengelola bisnis data tersebut. Yang berikut, mempekerjakan dan mempertahankan DBA. Yang berikut, sangat kompleks. Sistem basis data lebih kompleks dibandingkan dengan proses berkas, sehingga dapat mudah terjadinya kesalahan dan semakin sulit dalam pemeliharaan data.
Yang berikut memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Yang berikut memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal disk maupun internal memori agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Yang berikut kebutuhan akan sumber daya Yang berikut kebutuhan akan sumber daya resource biasanya cukup tinggi. Kesimpulan, manajemen sumber daya data yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi seperti manajemen database, gudang data, dan alat manajemen data lainnya dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan bisnis mereka. Struktur basis data adalah cara informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Sebuah pengembangan aplikasi sistem basis data dibangun menggunakan metode database lift. Hasil yang dicapai merupakan sebuah aplikasi sistem basis data pembelian, penjualan, dan persediaan yang akan mempermudah perusahaan melakukan proses bisnisnya. Kesimpulan yang diperoleh adalah pengembangan aplikasi sistem basis data perusahaan sangat diperlukan untuk membantu perusahaan mempercepat dan mempermudah pengolahan dan perolehan informasi dan menyimpan serta mengambil kembali informasi yang dibutuhkan. Pendahuluan, sistem basis data menjadi salah satu komponen yang penting dalam penerapan teknologi informasi tersebut, khususnya dalam dunia bisnis. Dengan adanya sistem basis data yang handal, perusahaan dapat menyimpan data atau informasi dalam jumlah yang besar, serta dapat mengolah dan menampilkan informasi data tersebut dengan cepat, akurat, dan tepat. Di samping itu, dengan adanya sistem basis data, perusahaan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam mengolah data. PT Speed Game merupakan sebuah perusahaan distributor yang bergerak dalam penyaluran konsole game, baik berupa PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo and Xbox 360. Perusahaan ini juga memiliki beberapa supplier untuk komponen mesin konsole dan kelengkapannya. Seiring meningkatnya permintaan akan konsole game yang ada, perusahaan tidak dapat lagi mengandalkan sistem pencatatan lama yang masih manual untuk menunjang setiap transaksinya. Karena itu, diperlukan sebuah sistem baru yang terkomputerisasi. Dalam proses bisnisnya, perusahaan masih menggunakan sistem pencatatan manual, menggunakan bond atau nota transaksi, sehingga setiap pencatatan data transaksi dan penyimpanannya menjadi sebuah kendala tersendiri. Sampai saat ini, metode penyimpanan masih berupa arsip file, sehingga rentan terhadap manipulasi dan kejahatan lainnya. Perusahaan membutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi baik dalam pengolahan data dan menyimpan data, maupun pengolahan terhadap arus transaksi yang berdasarkan pada sistem basis data, sehingga dalam melakukan proses bisnisnya dapat cepat, akurat, dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja perusahaan. Metode penelitian. Pengembangan aplikasi sistem basis data penjualan, pembelian, dan persediaan pada PT Speed Game ini dilakukan menggunakan metode life cycle database dengan mempelajari dan menganalisis 1. Prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, dan persediaan barang pada perusahaan. 2. Proses bisnis dan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan pembelian barang yang akan dijual kembali. 3. Barang yang dibeli seputar alat mesin game dan juga aksesorisnya. 4. Penjualan barang berdasarkan pesanan dari para pelanggan. 5. Persediaan barang, jumlah stok barang yang ada di dalam persediaan barang. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat penulisan ini adalah: yang pertama, menganalisis sistem yang berjalan di perusahaan saat ini. Yang kedua, merancang sistem basis data pembelian, penjualan, dan persediaan yang tepat bagi perusahaan. Yang ketiga, merancang aplikasi dan laporan-laporan. Yang keempat, mempermudah mengontrol pembelian, penjualan, dan persediaan pada sistem yang berjalan selama ini sehingga menghindari risiko kerugian akibat hilangnya kesempatan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Studi pustaka. Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu sama lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem basis data mempunyai peran yang sangat penting dalam software emergency, di mana database merupakan kerangka dasar sistem informasi. Menurut Connolly dan Beck tahun 2002, definisi sistem menjelaskan cakupan dan batas dari aplikasi basis data, dan user view menjelaskan apa yang dibutuhkan dari suatu aplikasi basis data dari sudut pandang pekerjaan tertentu atau area aplikasi perusahaan atau organisasi. Basis data. Menurut Connolly dan Beck 2002, basis data adalah kumpulan data yang berhubungan secara logika dan merupakan gambaran dari data tersebut yang dirancang untuk menemukan kebutuhan informasi sebuah organisasi. Basis data adalah rangkaian dari file struktur dalam sebuah komputer yang terorganisasi secara efisien. File ini dapat menyimpan banyak sekali informasi yang dapat dimanipulasi dan dipanggil ketika diperlukan. Sedangkan POST 2002 menyatakan bahwa basis data adalah kumpulan data yang telah disimpan bersama. Dari ketiga teori yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa basis data adalah kumpulan dari rangkaian file yang telah terstandarisasi dan dapat dimanipulasi untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu perusahaan. Hasil dan pembahasan. Sistem kerja PT Speed Game mencakup kegiatan-kegiatan persediaan, pembelian, dan penjualan
serta retur atau baik penjualan maupun pembelian. Apabila ada pemesanan dari customer, maka akan dilakukan penjualan barang. Jika persediaan barang kurang dari stok minimum, maka akan dilakukan pembelian barang ke supplier. Sedangkan retur penjualan merupakan penukaran barang rusak dari customer ke perusahaan, dan retur pembelian yang merupakan penukaran barang rusak dari perusahaan ke supplier. Pertama, tata letak penjualan barang yaitu sebagai berikut. A. Marketing penjualan, penerimaan pemesanan barang dari customer melalui telepon. B. Marketing penjualan akan dilakukan pengecekan ke bagian inventory melalui telepon. C. Bagian inventory akan memberikan laporan apabila barang tersedia. D. Bagian accounting akan membuat invoice penjual untuk diberikan ke customer. Sebelumnya telah dilakukan kesepakatan mengenai cara pembayaran, yaitu pembayaran kontan atau hutang sebelum pengiriman barang. E. Apabila stok barang kurang dari stok minimum, marketing pembelian akan melapor pada direktur untuk melakukan pembelian barang. F. Setelah bagian accounting membuat invoice penjualan, bagian inventory akan membuat delivery order atau DO serta menyiapkan barang sesuai pesanan marketing penjualan atau sales order atau SO. G. Lalu bagian inventory akan mengupdate data persediaan barang berdasarkan barang yang dikeluarkan. H. Apabila penjualan telah selesai dilakukan, dari proses tersebut akan menghasilkan laporan penjualan dan laporan persediaan barang yang diberikan kepada direktur. Penutup. Berdasarkan pengembangan aplikasi sistem basis data penjualan, pembelian, dan persediaan pada PT Speed Game yang telah dibuat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, melalui aplikasi sistem basis data ini, user dapat mengetahui laporan pembelian, penjualan, persediaan, status pembayaran, retur pembelian, dan retur penjualan barang secara lebih cepat. 2. Perancangan basis data yang sudah dilakukan telah disesuaikan dengan prosedur penjualan, pembelian, dan persediaan yang berlaku di perusahaan, serta mempertimbangkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh kepemimpinan perusahaan. Yang ketiga, sistem basis data yang cocok digunakan adalah SQL Server berdasarkan analisis pemilihan teknologi basis data yang sudah dilakukan. Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan dan sebagai masukan, yaitu perusahaan perlu yang pertama menyediakan semua infrastruktur yang diperlukan untuk keberlangsungan sistem basis data berjalan dengan baik dan cepat. Yang kedua, menyediakan tenaga database administrator atau DBA untuk mengelola sistem basis data yang diimplementasikan. Yang ketiga, melakukan monitoring, maintenance, dan backup secara berkala. Baik, itu saja materi dari kami. Sekian dan terima kasih.